Nah, hingga siang tadi banjir yang melanda kota Medan sejak malam semakin meninggi. Sejumlah relawan asal Kabupaten Langkat turun tangan mengevakuasi korban banjir. Pemirsa, banjir terjadi di Medan, Sumatera Utara malam ini. Air hujan yang terus meningkat membuat tinggi air sejumlah aliran sungai meningkat. Sudah menjadi langganan setiap hujan deras di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, mengalami kebanjiran seperti hujan intensitas tinggi terjadi pada Selasa sore mengakibatkan seluruh jalan di wilayah itu terendam. Halo warga Medan, jumpa lagi dalam Talkshow Series edisi ketiga dengan topik banjir Kota Medan, apa solusinya? Bersama saya Armin Nasution, selama 30 menit ke depan kita akan membahas banyak hal terkait banjir Kota Medan dan kira-kira hal-hal apa saja nanti yang akan menjadi rekomendasi untuk siapapun yang ingin mencari solusi tentang banjir Kota Medan. Dan tentu saja topik ini sangat menarik. Di luar sekarang, bahkan baru saja hujan berhenti dan sekarang kita merasa was-was mungkin untuk berada di jalanan karena dengan kondisi sekarang bisa saja genangan air dan banjir terjadi di beberapa tempat. Dan warga Medan sekalian, di sebelah kanan saya sudah ada dua narasumber. Narasumber yang saya kira benar-benar akan mampu memberikan solusi dan mampu memberikan pencerahan terhadap kita. Kira-kira akan seperti apa hal atau solusi yang akan menjadi acuan untuk menghentikan banjir Kota Medan. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Pak Jaya Arjuna. Terima kasih sudah hadir di talkshow kita, Pak Jaya. Ya, sama-sama. Sehat pasti, Pak ya? Iya, sehat. Ini pengamat lingkungan perkotaan yang dulu waktu saya di media pun sebetulnya sudah sering menjadi narasumber saya. Baik, dan di sebelah kanan saya, yang paling kanan ada Pak Makmur Ginting, ini akademisi USU juga, pengamat lingkungan. Selamat datang Pak, selamat bergabung di acara kita. Terima kasih. Sehat ya? Sehat. Baik, alhamdulillah. Saya langsung akan membahas kira-kira seperti apa nih banjir Kota Medan. Yang pertama yang menjadi problem sebetulnya, saya ingin nih Pak Jaya, apa sebenarnya penyebab banjir Kota Medan ini? Kenapa sampai sekarang tidak ada solusinya dan asal hujan selalu terjadi? Ya, sebenarnya Medan ini dirancang adalah sebagai kota yang bebas banjir. Ini kan Belanda yang merancang kota ini, ya, dan bukan hanya dirancang bebas banjir, tapi kota Medan ini diimpikan oleh Belanda sebagai orang yang membangunnya sama dengan Paris, makanya disebut Paris Pan Sumatera. Dan Belanda nggak main-main dalam merancang kota ini. Belanda itu membuat dia tahu akan kemungkinan terjadi banjir karena dulu kan kotanya di Labuan. Labuan sering banjir, maka dia pindahkan ke Medan. Medan itu 25 meter di atas muka laut. Dan dia bangun, dia korek di Medan ini hampir 200 km panjangnya. Dia korek parit semua dia buat, dia konstruksikan yang bagus sekali, dan Belanda menjamin dengan kondisi seperti itu maka Medan tidak akan banjir. Nah, masalahnya setelah Belanda keluar, bergantilah pemimpin kota Medan dari satu wali kota ke wali kota yang lain, tapi wali kota yang lain ini tidak pernah merawat apa yang dibuat oleh Belanda. Oh gitu ya Pak? Ya, sehingga bayangkan saja sama Belanda sekarang sesuatu itu yang nggak pernah dirawat, kalaupun dulunya dinyatakan daerah ini adalah bebas banjir, tapi tanpa perawatan, maka wajar banjir itu setiap tahun makin meningkat, ya kan? Ingatnya dulu saya pernah menghitung banjir itu ada 86 titik, 117 titik, 170-an titik, dan itu sekarang hampir semua Medan sudah banjir. 85% kota Medan ini sudah banjir. Kalau hujan, Pak ya? Kalau hujan. Jadi nggak ada daerah yang nyaman lagi sekarang. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kelemahannya adalah Medan tidak pernah dikelola oleh yang bertanggung jawab mengelolanya. Artinya wali kota kalau gitu, Pak? Iya, wali kota. Nggak pernah ada wali kota punya program untuk merawat apa yang dibangun oleh Belanda. Belum ada. Itu kalau mengorek sana, korek sini, parit itu nggak benar. Mengorek parit itu bukan tujuan. Tujuannya sebenarnya mengalirkan air. Mengalirkan air ya? Problemnya adalah mengorek parit. Kalau parit di sini dikorek, kemudian di tengahnya nggak disambung, airnya nggak ngalir.
Nah, harusnya itu adalah mengorek untuk mengalirkan air. Itu yang nggak pernah dilakukan. Untuk mengalirkan air ya. Ya. Kalau Pak Makmur Ginting dalam kacamata Bapak sendiri, apa yang disampaikan Pak Jaya tadi kira-kira seperti apa nih? Apa mungkin ada pandangan lain nggak terkait Kota Bandung? Baik, jadi saya mungkin membicarakannya dari aspek teknis yang umum dilaksanakan ya. Jadi kalau kita bicara genangan, itu urusannya drainase. Tapi kalau kita bicara banjir, itu urusannya sebenarnya mayor drain atau sungai. Jadi kalau umpamanya seperti sekarang ini di Medan ini ya, sekarang ini di Medan ini kan nggak ada banjir sungai. Ya. Berarti kalau ada genangan, itu kegagalannya adalah di drainase. Karena fungsi drainase itu adalah membuang limpasan yang ada di kota. Jadi drainase itu bukan urusan untuk flood control, tetapi dia urusan adalah membuang limpasan curah hujan. Nah, oleh karena itu seperti Pak Arjuna bilang tadi, kalau kita bicara banyak titik yang banjir, kalau tergenang ya, istilahnya tergenang lah ya. Kalau hujan itu berarti ada beberapa titik atau beberapa segmen drainase yang tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, kan begitu ya. Nah, kemudian yang kedua saya mau sampaikan begini. Terminologi banjir atau genangan itu dalam hidrologi itu adalah angka probabilistik. Apa probabilistik artinya? Adalah mungkin saja pada saat satu segmen drainase didesain, dia didesain untuk return period tertentu. Katakanlah untuk curah hujan return period 5 tahun. Oke. Kalau datang curah hujan 10 tahun, segmen itu pasti nggak sanggup. Jadi oleh karena itu maka kepada masyarakat pun harus dipahami itu bahwa tidak ada 100% genangan itu bisa ditangani kalau kita berhadapan dengan alam. Nah, oleh karena itu maka hati-hati membuat satu statement dalam penanganan banjir atau genangan, karena ini kita bicara tentang masalah probabilistik. Ya. Return period itu adalah probabilistik. Jadi oleh karena itu kita bedakan dulu dua aspek ini. Kalau kita bicara flood control atau pengendalian banjir, itu urusannya adalah mayor drain atau bisa sungai ya, yang biasanya return periodnya itu antara 25 tahun sampai 50 tahun. Kalau urusan drain atau urban drain atau storm drain namanya, itu umumnya adalah urusan di dalam kota. Itu biasanya daya tampungnya lebih kecil, mungkin untuk return period di bawah 10 tahun. Nah, ini tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah untuk menetapkan return period dari perencanaan drainase. Jadi oleh karena itu maka selalu harus dipikirkan bahwa banjir ini kemarin hujannya untuk return period berapa tahun. Gitu ya. Jangan nanti memang didesain untuk return period 5 tahun. Kok banjir? Rupanya hujannya return period 10 tahun. Oleh karena itu dalam membuat satu statement dalam hal ini itu perlu dirujuk ke itu. Ke return periodnya ya? Ke kriteria waktu mendesainnya. Kriteria waktu mendesainnya. Nah, kedua yang dibilang Pak Arjuna tadi betul. Kalaupun kita bangun banyak network drainase, tapi kalau umpamanya tidak dirawat dengan benar, mungkin saja dulu kapasitasnya 10 meter kubik, sekarang tinggal 5 meter kubik karena ada endapan atau sampah dan segala macam. Nah, ini dari aspek teknis saja. Tapi dari sisi planningnya, sistemnya juga harus dipikirkan. Apakah outfall-nya semua sudah pas? Sistem yang ada ini. Ya, outfall maksudnya kalau sistem saluran ini buangnya kemana gitu loh. Jangan-jangan nanti tempat membuangnya elevasi airnya lebih tinggi, kalau banjir sedikit saja langsung balik airnya gitu. Nah, hal-hal inilah saya kira dulu pertama secara teknis saya mau sampaikan supaya kita semua ya termasuk masyarakat Kota Medan, pejabat-pejabatnya itu semuanya harus berdiri dalam posisi yang sama menghadapi ini, dan ini nggak bisa ditangani oleh Kota Medan sendiri. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Sumber Daya Air itu yang berkaitan dengan ini semua terlibat dari pemerintah pusat, provinsi sama
Kota Medan. Jadi oleh karena itu maka kita harus hati-hati memberi statement kepada masyarakat berkenaan dengan cara ini. Tapi kalau dikerjakan secara seksama, secara terintegrasi dan teratur, maka ini bisa dilakukan. Tapi harus dengan willingness yang kuat dan sama-sama. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Makmur Ginting dan Pak Jaya sebetulnya ada klik ya, bahwa pemerintah daerah sebetulnya sangat berperan juga untuk mengatasi itu. Tadi Pak Jaya sudah singgung soal perawatan dari setiap wali kota itu hampir tidak ada. Harusnya apa yang mereka lakukan, Pak? Ya sebenarnya kalau air tergenang, saya kan anaknya mesin. Saya di mesin. Jadi kita punya air itu mau berapapun tingginya, mau berapapun jarak, kita bisa pindahkan. Ada teknologi yang namanya pompa. Jadi nggak ada itu kalau ceritanya ini terjadi genangan di sini pakai pompa. Jadi sebenarnya Belanda sudah membuat itu curahan 25 meter beda ya. Surabaya, Semarang, Jakarta itu beda. Mereka kontra rata dengan laut. Tapi Medan 25 meter. Kenapa dipindahkan dari Labuan kemari? Hanya gara-gara banjir juga. Jadi kalau 25 meter, saya pikir kecurangan cukup. Untuk itu kalau nggak cukup, pompa. Oh, artinya harus ada pompa yang Kalau nggak untuk cukup, tapi perhitungan saya dengan dibuat oleh Belanda, saya sudah hitung itu berapa sebenarnya sekarang. Nah, kalau itu diperawat aja, itu bisa selesai. Oke. Apa yang dibuat oleh Belanda itu kalau dirawat bisa selesai? Bisa, nggak ada masalah. Udah saya hitung gitu. Kalau nggak cukup, pompa. Ada teknologinya. Kenapa kita nggak gunakan teknologi? Masa ngorek-parit pakai cangkul, pakai sekop itu zaman dulu di kampung. Ini kan kota metropolitan. Masa teknologinya teknologi kampungan? Ngelola kota ya kan secara kampungan. Itu maksudnya. Dan ini sudah Semua wali kota. semua wali kota. Ya. Iya, saya dari mulai udah 20 tahun lah ini. Ya, dari mulai tahun 2001, 2000 itu ada banjir besar. 2001, 2002, akhir 2001. 29 Desember kalau nggak salah 14 Januari 2002 itu udah banjir kan. Banjir sebelumnya tahun 56. Nah, kenapa nggak belajar tentang ini? Itu saya selalu menyatakan ini yang salah, pengelolanya yang salah. Nah, pengelola jadi jangan sok pandai pula. Karena udah 4 wali kota berjanji dan itu udah pernah ditepati. Jadi ada Pak Makmur cerita secara teknis pasti bisa. Kelemahannya mau atau tidak mengerjakan. Tahu nggak akan dikerjakan, masalahnya gitu aja. Kalau memang cuma cakap-cakap, jangan lagi lah. Capek kita mendengar janji, mendengar cakap-cakap, pemilu manis sekali, kita akan bisa menyelesaikan. Janganlah, ingat ya, zaman sekarang itu apa yang kita ucapkan sekarang itu terekam semua. Dan jejak digital itu sangat kejam. Kita berjanji, itu akan datang lagi. Ini setiap kamera yang muncul, setiap HP yang muncul, Android yang muncul, cakap kita itu direkam orang semua. Kalau Pak Jaya sekarang tinggal di Medan, begitu ada hujan, nyaman nggak? Atau kira-kira ngerasa apa sih yang Bapak pikirkan kalau Saya paling benci sekarang ini dengan pengelolaan kota. Kenapa? Rumah saya itu 5 meter dari saluran yang dikorek oleh Belanda. Jadi saluran rumah saya itu 5 meter dari satu korean, dari satu kanal yang dibuat Belanda. Kanal itu nyambung terus sampai ke Belawan, langsung lurus. Nggak ada belok-beloknya. Tapi rumah saya kebanjiran. Itu artinya apa? Rumah Pak Jaya kebanjiran juga? Iya. Kalau Pak Makmur rumahnya banjir nggak? Enggak. Oh enggak ya. Kebetulan daerah saya ini tidak banjir ya. Jadi masalahnya itu dia. Kenapa rumah saya itu didesain oleh Belanda tidak boleh banjir? Tapi ternyata banjir. Ternyata banjir, sekarang banjir. Itu artinya yang salah saya pengelola kota. Karena itu memang termasuk di antara 100 hampir 200 km yang dikorek Belanda, termasuk parit di depan rumah saya. Jangan-jangan ini memang seharusnya tetap banjir, cuman di periode keberapa sebetulnya terjadi banjir itu di rumah? Terakhir ini udah banjir. Sebelumnya enggak? 5 tahun yang lalu belum banjir. Oh gitu. Nah, itu artinya sementara 5 tahun terakhir ini uang untuk pengorekan parit udah banyak ratusan miliar. Saya jamin, saya pernah sampaikan di mana-mana, saya terbuka, saya sampaikan itu banjir Medan bisa diselesaikan dalam tempo 2 tahun. Caranya?
Caranya banyak lah. Kalau kita apa namanya di internet kita baca apa namanya virus ini, antivirus di internet kan ada yang free dengan ada yang berbayar jangan yang gratis lah. Jangan yang gratis. Kalau yang gratis itu ada, bukan nggak ada. Artinya bekerjalah dengan baik. Itu kan nasihat yang gratis. Kerja ikuti jangan Belanda punya itu nasihat yang gratis. Caranya bayar. Pak Jaya, tadi kan ada dijelaskan 2 tahun banjir dan harus dibayar gitu. Emang selama ini waktu wali kota yang lama tidak pernah ngajak Pak Jaya untuk diskusi menyelesaikan banjir ini? Ada wali kota yang datang ke kampus diam-diam nyari bagaimana caranya. Itu bukan gitu caranya. Undang orang itu kan nggak ada ilmu yang berbeda. Gimana tadi ada antivirus yang gratis harusnya? Iya, ada yang berbayar. Ini dia. Ya, secara teknis pasti bisa, nggak mungkin nggak. Secara teknis pasti bisa. Karena air ini itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu nyata kita bisa tangani secara nyata juga eksak. Nggak mungkin tidak, pasti bisa. Kan nggak ada yang black box kasus di banjir ini. Cuma kita bisa hitung, hitung begini caranya begini. Saya udah buat semua perhitungannya sudah saya rancang. Tapi tidak boleh antivirus gratis. Gimana tadi orang Singapura katanya ada istilah Pak Jaya tadi soal orang Singapura. Ada orang Singapura bilang you get what you pay lah. You pay bilang you get monkey. Cuma dikasih kacang ya ada makanya. Makanya jangan ini permasalahan hidup kota. Kalau cuma ada wali kota pernah bilang tolong begini, tolong bantu kasih masukan, itu pernah ada kan, tolong ya ada punya tempat 2 tahun kami selesai. Itu adalah ide-ide saya 2 tahun yang lalu saya kemukakan di dalam rapat pertemuan kami di kantor gubernur masalah tim teknis penanganan banjir. Saya bilang 2 tahun kasih saya uang 300 miliar, 2 tahun selesai. Semua saya udah buat 300 miliar. Ya, 300 miliar selesai. Dan itu bisa, saya berani panggil, tapi bayar dulu lah. Kalau nggak bisa, saya balikkan dulu aja. Karena saya orang teknik mesin. Orang teknik mesin, semua peralatan ini, masalah banjir hidrologis, itu Pak Makmur ahlinya. Saya nggak ahli dengan itu. Tapi banjir hidrologisnya sudah dirancang Belanda. Belanda sudah merancang hidrologis, sekarang tinggal mekanis. Ini ibaratnya air menurun ke bawah, begini, di sini ditutup. Di sini ditutup semua, ya kemana mengukur? Jadi Pak Jaya mau sebutkan semua wali kota kita gagal mengatasi banjir? Pasti. Makin hari bukan gagal, tidak bekerja untuk banjir. Kenapa? 3 kali ganti wali kota, banjir masih meningkat. Sekarang kan enggak. Sekarang udah lebih bahaya lagi. Kampus yang begitu hebat tempat Pak Makmur, ya saya sampai bilang kampus terapung kan. Ya, bentar lagi bosnya itu diganti pakai banana boy. Saya ke Pak Makmur dulu nih, sedikit Pak. Sebetulnya banyak tadi dijelaskan Pak Jaya dan kita memang betul-betul tertarik membahas soal banjir. Tapi karena memang Pak Makmur secara teknis adalah orang yang pas untuk itu, solusinya kira-kira kalau menurut Pak Makmur apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir ini? Baik, jadi seperti saya katakan tadi, dipahami dulu ya bahwa pengertian banjir itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi ya, dan limpasan seperti yang saya sebutkan. Nah, sekarang persoalannya adalah frekuensi banjir sungai sekarang ini seperti Pak Jaya bilang sudah lebih sering dan level banjirnya pun lebih tinggi. Nah, atau debit banjirnya lebih besar. Jadi kalau ini yang terjadi berarti ada perubahan environment. Ada perubahan. Lingkungan. Okay. Lingkungan hidrologi. Jadi kalau begitu yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah outfall yang masuk ke sungai ini. Ya. Outfall semua drainase di Kota Medan ini yang bermuara ke sungai, perhatikan. Dia pada saat sekarang ini contohnya ya, itu banjir sungainya tidak seperti tahun 2016 atau waktu-waktu yang lalu, yang artinya terjadi backwater. Mestinya ya, kalau hanya seperti itu, drainase kota itu bisa mengalir ke sungai. Kalau seperti Pak Jaya bilang tadi, begitu ada banjir di sungai, di mana elevasinya lebih tinggi, maka ini nggak bisa air masuk kan, atau masuk pun sedikit, atau kalau memang tinggi kali malah balik dia. Untuk itulah yang diperlukan yang namanya polder.
atau yang disebut retention atau detention itu harus dilengkapi dengan pompa. Jadi tapi dia insidensial kan, nggak setiap saat harus kita pompa. Ya, hanya pada saat muka air di sungai atau di mayor drain itu tinggi dan hujan besar di kota itu datang sehingga dia bisa ketemu ini, tapi tidak selalu bisa ketemu ya. Nah, karena ini kan tidak sama tangkapan hujannya, ini di gunung sama di kota, ini di kota gitu ya. Jadi oleh karena itu maka teknik mekanisme seperti tadi pompa itu padanannya adalah polder atau detention namanya, detention pond. Ya, jadi itu perlu dilakukan kalau memang sudah sering terjadi backwater. Jadi kalau secara topografi tadi Pak Arjuna bilang ya, bahwa kota Medan ini ya, saya kasih contohnya aja. Lapangan Merdeka itu elevasinya 19 sampai 20 meter di atas permukaan laut. Ya. Nah, jadi di sampingnya itu ada Sungai Deli. Ya, di samping Bank Indonesia itu ya. Nah, tetapi di daerah Pasar Ikan, ya, pajak ikan namanya itu ya. Nah, itu coba perhatikan itu. Sebenarnya kan nggak berapa luas wilayahnya, hanya di antara rel kereta api sampai sungai itu kan. Tapi sekarang asal hujan kan banjir tuh. Kenapa? Saya tanya kenapa? Itu bukan masalah karena balik airnya dari Sungai Deli kan? Hanya karena hujan yang jatuh di wilayah itu nggak bisa sampai ke Sungai Deli kan, itu persoalannya. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini petakanlah kembali sistem drainase yang ada itu, kemudian lihat di mana dia nggak berfungsi. Karena begini ya, saya kemarin waktu kita pernah diskusi juga dalam kongsi ya, saya sudah sampaikan ini. Kenapa bisa banjir? Dulu saya SMA setiap hari lewat di situ karena saya dulu di Jalan Timur sana SMA 7. Saya tinggal di Padang Bulan ini. Naik sepeda saya lewat situ sampai saya mahasiswa tahun 74 masuk, jarang banjir itu tempat. Kenapa sekarang banjir? Nah, ini hal-hal seperti inilah maksudnya. Ini adalah gawean dari pemerintah kota. Karena semua drainase yang ada di situ adalah drainase yang pendek-pendek. Segmen-segmen drainase pendek. Jadi kalau ada genangan model-model seperti ini, ya kita lihat aja. Kalau di sini dari zaman Belanda juga rel kereta api itu sudah ada. Jadi memang kalau rel kereta api ada, nggak ada gorong-gorongnya, nggak mungkin air ke sana kan gitu kan. Pak Makmur, menarik nih soal ulasan teknisnya. Kira-kira Pak Makmur sudah pernah petakan nggak? Kira-kira setiap wilayah itu yang mana yang karena drainase atau yang mana karena memang elevasi yang sangat sederhana dan mudah. Siapapun bisa melihatnya itu. Seperti saya katakan tadi, kalau sungainya nggak banjir, tetapi kawasan permukimannya itu tergenang, udah pasti urusannya drainase kan? Oke. Itu aja cara ngelihatnya ya. Jadi makanya harus kita bedakan. Saya bilang tadi, apa itu limpasan storm drainage, apa itu flood control. Nah, jadi kalau ini sudah bisa dipahami, ini kan makanya tahu kita itu ditangani yang mana gitu loh. Nah, jadi yang paling krusial bisa terjadi adalah banjir sungai pun ada datang, hujan di kota pun datang. Maka ketemulah yang dibilang Pak Arjuna tadi, air nggak bisa masuk ke dalam sungai, padahal elevasinya sebenarnya cukup gitu ya. Nah itu satu. Jadi kedua, ya kita nggak bisa juga tutup mata gitu ya, bahwa penduduk tambah banyak di Sumatera Utara ini. Di kawasan Membidang ini ya, Membidang Row Sumatera Utara ini, itu hampir 60% penduduk Sumatera Utara itu tinggal di situ. Berapa sekarang penduduk Sumatera Utara? 60%-nya ada di situ. Apa artinya itu? Gak bisa kita hambat bahwa perubahan peruntukan lahan di semua catchment ini dan pertambahan penduduk ini untuk rumahnya, untuk kegiatan ekonominya harus kita realize itu. Nah kalau begitu, kalau kita membuat satu planning seperti ini, ya kan gak bisa Kota Medan sendiri. Kota Medan hanya sampai Simpang Kuala itu aja wilayahnya. Kesananya kan bukan dia gitu loh. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan sebenarnya, hanya ini bagus untuk pendidikan kepada orang banyak juga, ya bukan hanya untuk komunitas Pemda, tapi untuk komunitas pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat.
Karena dalam konteks ini keseluruhannya semua itu terlibat. Nggak bisa bilang yang satu buang badan itu urusannya Kota Medan gitu. Nggak bisa juga. Kemudian Kota Medan kalau minta kepada provinsi, ini wilayah yang tanggung jawab Anda kerjakan ya, provinsi kerjakanlah. Kemudian pusat, kalau memang urusan sungai itu urusan pusat, ya kalau memang itu sudah mulai mengganggu sistem drainase gitu semacam ini kerjakanlah gitu. Nah, soal kerjakanlah ini ngomongnya kan gampang ini, ya kerjakanlah. Nah, kalau ngomong kan nggak ada putusannya. Tapi APBN, APBD segala macam itu ada rumusnya. Nggak bisa seenak perut kita besok tiba-tiba datang uang gitu. Kalau nggak direncanakan di RPJM Presiden, RPJM Gubernur, RPJM Kabupaten Kota, mana payung hukumnya untuk mengerjakannya nanti? Kita orang awam bisa saja bikin besok, kita bilang kan. Ada nggak di program yang, karena program itu perda itu, RPJM itu perda. Kalau di pusat undang-undang itu. Jadi kalau ngomong saja kita tapi nggak masuk di dalam kan bullshit itu, nggak bisa. Jadi karena itu makanya mulai dari start awal duduk seorang kepala daerah, ya lihat apa yang dia mau buat dalam kebijakan anggarannya kan gitu ya. Dari RPJM-nya itu nampak kebijakan anggarannya, ada strateginya. Jadi kalau hanya ngomong saja tapi nggak ada hepeng, nggak bisa. Kalau Pak Makmur lihat selama ini seperti apa kebijakan anggaran untuk penanggulangan banjir? Saya kebetulan tidak pernah bedah ya, tidak pernah saya bedah APBD-nya Kota Medan ini. Ya. Tapi kalau kita bedah, mungkin kita bisa tahu ya bagaimana cara dia memandang itu gitu ya. Nah, kemudian untuk ini saya kira memang ini merupakan beban bagi semua kepala daerah. Karena tanpa memiliki satu konsep yang utuh dan komprehensif seperti itu memang tidak gampang. Ya. Jadi oleh karena itu saya kira ya siapapun menjadi pemimpin, saya ini sudah agak berumur sama dengan ini ya. Jadi artinya kami orang tua ini ya hanya memberikan apa yang kami pikirkan baik dilaksanakan, tetapi tetap saja nanti siapapun menjadi pemegang kekuasaan itu dia harus bersama-sama DPRD-nya atau DPR-nya untuk memutuskan ini. Karena ini negara demokrasi, nggak bisa suka-suka juga. Ya, oke? Nah, oleh karena itu maka kita semua, kalau itu nggak tercantum di dalam rancangan tadi yang sudah diperdakan itu tadi, sulit membuat terobosan yang signifikan untuk mengatasi banjir. Ya, jadi kalau memang mau diatasi itu harus nampak bahwa kita mau menyelesaikan itu. Dan menyelesaikannya bukan seperti tambal sulam. Harus di tracing dari mulai outfall-nya sampai ke ujungnya. Jadi ujung ini beda batas administrasi dengan batas hidrologi. Ini harus dipahami. Saya sudah katakan tadi, batas administrasi Kota Medan ini hanya sampai Medan Selayang ini. Tapi hidrologinya? Hidrologinya sampai ke Sembahe sana. Nah, sekarang so what? Ya. Harus ada koordinasi Anda. Jadi artinya tidak semua orang backgroundnya hidrologi ya. Jadi karena itu maka saya mau sampaikan ini supaya kita jangan terlalu naif untuk menjudge sesuatu atau membuat ini. Ada kalanya orang yang mengerjakan ini mungkin tahu tapi ada keterbatasan dana atau nggak tahu saya. Tapi yang penting sebenarnya adalah you should have a system planning yang bagus dan betul-betul komprehensif dan dibicarakan. Jangan dipegang sendiri, dibuat sendiri. Kalau kita buat sendiri, kita pegang sendiri, itu bukan milik masyarakat. Dan bukan milik dari pemerintah daerah yang lain. Sosial. Nah, kata-kata ini kan enak kali diomongkan ini. Koordinasi. Sosialisasi. Tapi kalau tidak dari sini, ya, kalau tidak dari sini,
susah itu. Jadi oleh karena itu maka saya kira ya solusinya adalah you should have hati yang tulus untuk menyelesaikan itu. Jangan hanya statement-statement politik yang enak didengar, susah dijalankan. Gitu. Saya potong sedikit Pak. Tadi ada soal kebijakan anggaran dijelaskan Pak Makmur. Kalau Pak Jaya ngelihatnya gimana? Sebenarnya apapun yang kita kerjakan, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari segi hukumnya bagaimana. Yang kedua, dari segi teknologinya bagaimana. Yang ketiga, dari segi ekonominya bagaimana. Ekonomi termasuk anggaran kan. Teknologinya bagaimana. Teknologi tidak ada masalah. Kita punya teknologi apapun juga. Payung hukumnya ini harus ada kebijakan. Jadi kepada calon-calon kepada calon-calon wali kota. Ini kita jelas aja Pak. Kepada calon-calon wali kota, orang-orang yang di sampingnya, yang pembisik-pembisik ini mikir. Jangan cuma enaknya begini, sampaikan begini, sampaikan apa yang tahu, kepikir dia. Yang kasihan kan wali kotanya nanti. Dia nggak mampu menjalankan apa yang dijanjikan oleh tim dia. Makanya sebelum berbicara, harusnya tim itu lebih cerdas. Cara teknologi begini caranya. Ini payung hukumnya ini, anggarannya sekian. Jadi tiga itu syarat untuk bisa maju. Jangan cuma bercakap, kalau cuma bercakap jadi, itu mengawal-awal, habis kena hujan, langsung parit nih. Langsung parit ke laut. Pak Jaya, kalau ini kan pertanyaan yang sama juga ke Pak Makmur. Kan sekarang sedang memang kita akan menghadapi pemilihan wali kota. Dan pasti banjir ini jadi jualan yang sangat bagus untuk materi kampanye gitu kan ya. Dua-dua sudah mau menjual banjir. Betul, dua-dua sudah menjual banjir. Kira-kira harapan Pak Jaya ke dua calon pemimpin ini seperti apa sebenarnya? Pelajari betul-betul banjir itu apa, kenapa bisa banjir, bagaimana cara menyelesaikan. Jangan dengar cakap-cakap orang yang halu ini, dunia halu, dunia maya ini, itu terlalu banyak menyamping masuk ke kuping-kuping calon kota ini. Pak Jaya punya pemikiran nggak di antara yang dua ini siapa yang paling? Bagi saya secara siapapun yang jadi wali kota, bagi saya nggak ada masalah. Kenapa? Dua-dua Nasution. Saya Nasution. Dua-dua Nasution. Saya juga Nasution, tapi sama sekali ya nggak ada hubungannya dengan itu. Nggak ada masalah, siapapun kita akan dukung, kita akan support. Saya akan tetap jadi orang luar, akan tetap mengkritik. Kalau diperlukan secara teknis, kita siap. Saya latihan mesin, tahu banjir Medan ini adalah, kalau Pak Makmur cerita banjir hidrologi, saya cerita banjir Medan ini masalah mekanik, bukan masalah hidrologi. Kenapa? Hidrologinya sudah dirancang oleh Belanda, jagonya hidrologi dunia. Dia rumahnya pun 14 meter di bawah muka laut, Pak ya. Nah, 14 meter di bawah muka laut. Itu Belanda sudah rancang Medan ini sebagai Paris Sumatera, bukan tanggung-tanggung. Sebagai kota Paris di Sumatera ini, itu dirancang oleh Belanda, Medan. Kenapa sekarang jadi kampungan begini? Di mana-mana banjir. Tapi ada tim kita yang belajar ke Belanda untuk mengatasi banjir Medan. Silakannya aja lah. Kalau cuma belajarnya yang kedua tadi, yang tiga tadi nggak dipegangnya, itu khayalan semua. Saya belajar dari mulai hulu, dari mulai di Tanah Karu sana. Tanah Karu itu tanah yang namanya disebut dengan humus, 35 sampai 50 juta, itu habis semua. Habis. Saya udah tahu semua sampai Karu, dari Sedang semua udah saya pelajari. Itu habis semua. Dan sekarang sampai ke hilir, Karu sendiri itu kan kekurangan air tuh. Daya dukung lingkungannya kalau itu untuk air kurang. Nah, itu sampai ke hilir, itu dibiarkan. Belanda menyatakan kita siapkan air minum, maka daerah di hulu itu konservasi. Sekarang siapa yang yang menjalankan, yang menegakkan bahwa itu daerah konservasi, itu dibuka semua pemerintah daerah, diam-diam aja kok. Dari Sedang diam-diam aja. Diam. Medan juga, provinsi juga diam juga. Jadi kalau kita semua diam-diam, banjir, itu nggak bisa. Nah, itu dia tenggelam sawah-sawah. Medan itu hanya dari mulai kantor wali kota sampai ke hulu itu udah balik. Yang masih bagus, agak ke hulu sana masih bagus. Kita masih lihat ada pohon kayu pinggirnya. Masa ketepian mandi di sungai masih ada. Kalau udah ke sana nggak ada lagi. Saya tadi lihat Pak Makmur senyum-senyum, mungkin ada yang ditahan. Ya. Jadi begini, ini saya bukan menakut-nakuti ya, tapi ini adalah sesuatu yang diproyeksikan akan jadi masalah yang terakumulasi ke depan. Ya, wilayah administrasi Kota Medan ini secara fisik, secara ruang, ya penggunaan lahannya itu sebenarnya sudah full, artinya full developed.
Artinya kalau kita mau merencanakan sistem drainasenya sudah tidak perlu lagi macam-macam karena sudah terbangun semua. Nah sekarang persoalannya adalah menata ini kan tidak tidak terlalu sulit lagi karena urusannya hanya drainase untuk administrasi Kota Medan kan gitu ya. Tapi perhatikan yang saya sebutkan tadi. Penduduk wilayah bidang ini itu meningkat rata-rata sekitar 3,5 sampai 4% per tahun dari total penduduk yang tinggal di sini hampir 10 juta. Banyak itu. Kalau itu banyak, tahu apa dampaknya? Frekuensi banjir sungai ini karena orang sekarang ngambil tempat tinggal kan ke arah upstream nih. Kalau ke arah upstream kan ke arah Kesembahe sana ini, Deli 2, kemudian daerah Morambi segala macam itu ya ke sana. Apa yang bisa terjadi? Itu frekuensi muka air Sungai Deli, Sungai Belawan, Sungai Percut untuk tinggi itu makin besar dalam kurun waktu ke depan sesuai dengan pertambahan penduduk ini. Artinya apa? Siapapun pemimpin di wilayah ini, masalah ini akan menjadi masalah yang terakumulasi dari hari ke hari. Jadi harus dipikirkan. Dari sekarang tantangannya adalah manusia bertambah banyak, 3,5 sampai 4% per tahun dari total sekitar hampir 10 jutaan ya tinggal di situ. Nah ini tidak gampang. Nah jadi oleh karena itu maka saya kira ya siapapun jadi pemimpin di wilayah ini ke depan tantangannya akan lebih besar karena yang jadi soal itu sekarang adalah frekuensi muka air ini akan lebih sering tinggi dan bukan hanya frekuensinya. Penampangnya akan tambah kecil karena banyak endapan yang dia bawa. Kalau bawa endapan banyak dari sana, karena debitnya besar gitu kan dangkal dia. Kalau dangkal dia daya tampungnya lebih sedikit lagi. Itu kan harus dikeruk kan. Nah jadi oleh karena itu saya kira ya pembuatan seperti tadi polder, kemudian pompa, kalau dalam kurun waktu ke depan harus sudah dipikirkan. Sekarang kalian lihat kawasan Kim. Ya, itu bermasalah dalam hal seperti yang saya sebutkan ini. Sekarang dulu sebelum di jalan Cemara itu ke downstream belum jadi dilepaskan dari PTP, itu kan paretnya nggak pernah masalah kan. Begitu Kim ambil tempat di sana, Kim 2 atau semacam, dan HGU dari perkebunan itu dilepas, dari jalan Cemara sampai ke Belawan kan habis. Sampai batas Kim itu semua. Sekarang coba kalian kesana dulu. Kim itu kewalahan dia karena air dari buangan permukaan ini tadi numpuk ke tempat dia. Oleh kemarin saya bilang, kalian harus bikin polder. Gak usah tunggu APBN atau apa segala macam, ya buat sendiri. Pakai dana ini buat. Nah, hal-hal seperti ini akan terjadi di beberapa tempat, di tempat-tempat yang di downstream ini, di daerah-daerah dekat pantai segala macam ini kan. Nah, kemudian hal lain ya, ini ahlinya ini tentang rob, ya, pasang naik, terjadi penurunan tanah karena pengambilan air tanah terlalu banyak, maka akhirnya terjadi rob. Itu pun persoalan juga. Nah, jadi artinya kombinasi antara desakan dari hulu, anggaran off-nya terlalu besar, dan hempangan dari laut untuk daerah yang rendah juga ada tantangan. Nah, kalau begitu, you punya uang nggak untuk mengatasi ini semua? Berarti kalau nggak punya uang, minta sama pemerintah atasan untuk sama-sama menanganinya. Karena yang dilayani ini begini ya, rakyat itu mana tahu dia ini urusan pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Yang penting pemerintah kan gitu ya. Jadi mari sama-sama kita pikirkan bahwa rakyat itu seperti itu. Pak Makmur, mungkin ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, ada pemilihan kepala daerah di Medan. Harapan Pak Makmur ke calon-calon pemimpin ini apa? Yang saya bilang ini tadi tantangannya. Siapkah mereka menyusun strategi di dalam dalam visi misinya nanti untuk hal seperti ini dan implemented, jangan awang-awang. Artinya maksudnya gini ya, pahamkah ini, dipahami ini, kemudian solusinya itu berkesinambungan gitu. Jangan mencuri ide orang dimasukkan.
boleh saja. Kalau ide itu tidak ada hak patennya. Jadi maksud saya ide itu tidak ada hak paten, dan ini memang kita punya, kalau saya sebagai dosen ya, saya berkewajiban menyampaikan apa yang saya tahu kepada orang lebih banyak, supaya ini jangan berhenti di saya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka saya kira ini silakan aja, tapi jangan artinya kita omongkan omongan orang tapi kita tidak menguasai secara substansial, nanti arahnya hanya seperti nggak tahu kita ngerjakannya mau bikin apa gitu loh. Menjebak calon jadinya. Nah, jadi saya kira kalau zaman sekarang ini kan rakyat ini semua sudah pintar ya, udah pintar, maksud saya apa yang Anda omongkan hari ini Anda janjikan itu utang dan akan ditagih orang. Nah, jadi oleh karena itu maka ya selebihnya tanggung jawab kita kepada yang di atas lah. Ya, seperti saya bilang tadi, itu prinsipnya. Jadi tantangan ke depan bukan tambah gampang, tambah sulit dalam aspek ini. Dan itu realitasnya bisa saya katakan bahwa itu sangat tinggi. Ya, nggak ada akan masalahnya tambah sedikit. Ya. Saya ke Pak Jaya ini, mungkin sebetulnya sangat menarik nih soal banjir ini. Apalagi kita dengan dua pakar yang betul-betul paham. Ya, kalau Pak Jaya ini sekalian closing statement sepertinya ini. Ya, sebenarnya bagaimana ya? Banjir itu pasti bisa diatasi. Ya. Kenapa? Karena saya sangat percaya dengan rancangan yang dibuat Belanda untuk Kota Medan. Kenapa? Kim yang sekarang jadi problem itu sudah dirancang oleh Belanda. Daerah ini adalah daerah banjir. Saya buat begini, drainase sekian banyak drainase itu yang dibuat Belanda itu di Kim itulah. Sekarang dibangunlah di Kim itu. Iya, dibangunlah Kim itu. Sehingga yang tadinya memang itu daerah banjir, yang Belanda sudah memikirkan itu adalah daerah yang harus lebih bebas banjir, dia buat banyak kanal, kita bangun di situ. Itu artinya apa? Dia sudah memikirkan nggak boleh dikerjakan apa-apa di sini. Ini problem, dan dibuat juga tanpa belajar tentang itu. Itu dia. Kita punya datanya. Artinya, saya mesti percaya sekarang apa yang dibangun Belanda untuk Medan ini itu adalah yang terbaik. Kesalahan kita adalah karena kita tidak pernah mau belajar dari situ, dan kita tidak pernah mau merawat apa yang sudah diperbuatnya. Itu aja. Dan itu harus dilakukan wali kota ke depan untuk merawat dan memperbaiki. Iya, dan jangan cuma dengar orang tim sukses yang halusinasi dan yang bermain di dunia maya. Ingat, seperti yang disampaikan Pak Mawar tadi, itu ke atas doanya dalam ya Allah. Kan itu coba kan? Kan kita yang lain. Gitu. Oke, baik Pak Jaya dan Pak Makmur, saya kira sudah cukup menarik diskusi kita pada pertemuan kali ini. Dan kalau kita teruskan memang akan selalu ada nih bahasannya soal banjir. Jadi saya kira saya tutup saja, dan tentu saja kami dari tim berterima kasih sekali ke Pak Jaya sudah bersedia hadir. Pak Makmur, terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan, mana tahu ada waktu, kita akan mungkin mengupas lagi soal ini. Dan bisa jadi nanti Pak Jaya atau Pak Makmur ini dipanggil para calon wali kota atau wali kota ke depan untuk mengatasi banjir Kota Medan. Ya, saya kalau dipanggil nggak mau, Pak. Kita kan bukan bawahannya. Baik. Oke, Pak Jaya, Pak Makmur, terima kasih sekali lagi. Baik, warga Medan, demikian saja talk show series kita pada edisi kali ini dengan topik banjir Kota Medan, apa solusinya? Saya kira dari paparan yang sudah disampaikan tadi cukup banyak yang menjadi garis besar untuk diselesaikan, dan juga apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah kota ke depan. Siapapun pemimpinnya harus berkomitmen untuk mengatasi banjir. Demikian saja, terima kasih. Horas Medan.